Assalamualaikum. Waduh, pemuda-pemudi semua. Dengar lagu Bangun Pemuda-Pemudi, bukannya pada bangun lo. Mana enak sih lo ya berketawa lo ya. Lu nggak ngeliat di belakang. Komik sebelum tampil itu tegangnya bukan main. Lu mah enak sih tinggal ngakak. Di belakang tuh jantung deg-degan. Badan panas. Napas nggak teratur. Mau ngelakuin takut dosa. Waktu itu kita berdua masih muda. Pengalaman yang lain, sorry. Bukan. Tapi sama sih kayak gitu. Sama sih, hampir sama, tegangnya kayak gitu sama. Jadi kalau di sini yang belum pernah stand up comedy dah, sama rasanya. Tegangnya bukan main, beneran. Waktu itu gue inget banget pertama kali gue di calling sama Metro TV. Pertama kali di calling sama Metro TV itu gue lagi di taksi. Untung ditelepon Metro tuh, kalau enggak gue di supir taksi tuh gue tuh. Orang Metro nelpon gitu kan. Dari suaranya ketahuan nih, dari suaranya gue yakin dia perempuan. Masih perawan apa enggak itu gue gak yakin. Halo, dengan Mas Dede. Bukan Mbak, ini bengkel bubut. Oh salah, maaf salah sambung. Ditutup sama dia. Padahal pakai handphone, ngapain tutup begini? Telepon gue akhirnya. Halo Mas Dede, Mas Dede bisa tampil di Metro? Waduh, senangnya bukan main dong. Gue lagi di jalan waktu senangnya bukan main. Wah, tapi dibanding seneng sama kepikiran juga nih materinya apa yang bakalan gue bawain. Gue bawain materi apa nih? Balik ke rumah sambil mikirin materi, masuk kamar. Tuh malam-malam udah gue rebahan di kamar, sambil rebahan di kasur gitu kan, sambil lihat bintang-bintang. Di situ gue sadar, ini atap kamar gue kemana ini? Siapa yang nyolong? Oke, kita kelarin. Wah, akhirnya pakai terpal. Itu waduh, stresnya bukan main. Itu saking stresnya gue, namanya orang stres gitu. Tidurnya jadi susah gitu. Itu gue malam itu gue nungguin ngantuk gak datang sampai gue ketiduran, lu bayangin. Stresnya bukan main. Tapi dikasih tahu gue sama senior, katanya stand up comedy itu materinya kayak gimana sih? Lu omongin aja keresahan lu. Wah. Gua gabung di komunitas stand up Indo Bogor. Di situ gua ikut komunitas yang ya di situ berkarya lah. Kan banyak sekarang tuh orang Indonesia tuh yang bikin komunitas, apa aja dibikin komunitas. Lu pernah dengar komunitas aneh-aneh? Waduh, komunitas apa aja dibikin komunitas? Komunitas kancing lepas, apa aja dibikin? Apalagi yang klub-klub motor tuh. Wah, komunitas motor gede. Suka nongkrong di pinggir jalan jajarin motor gede. Komunitas motor metik. Motor metik. Komunitas motor hilang. Helm yang dijajarin. Dia kalau meet and greetnya gitu, kalau lagi gatheringnya itu kegiatannya meratap. Touringnya ada touringnya. Touringnya antar polsek ke polsek. Motor hilang tuh. Ada touring itu. Adalah komunitas kayak gitu. Ngebanggain produk luar negeri itu. Aduh di sama Jepang loh. Motor metik, waduh segala knalpotnya di racingin. Motor metik tuh motor ya buat biasa aja gitu motor metik. Nggak ada fungsinya juga lo kasih knalpot racing tuh. Kalau oke lah kalau motor-motor 2 tak atau motor kopling gitu enak gitu. Motor gigi gitu enak gitu. Pakai knalpot kopling, pakai knalpot racing gitu. Ada perpindahan giginya gitu. Motor metik. Kerennya di mana? Gitu motor metik. Aduh. Tapi ya itu bikin komunitas apalagi motor-motor gede. Motor-motor mahal gitu. Motor gue motor sport. Seriusan, motor gue sport. Lu lihat di parkiran tuh. Kalau mau, yuk, lihat yuk. Enggak, oke, gak usah. Motor gue motor sport.
Motor sport. Dia kalau diselah susah, kalau belum keringetan belum nyala. Sport banget motor gua. Sampai keringetan baru nyala tuh motor gua. Motor gua motor. Suka dibangga-banggain gitu, tapi seberapapun mahalnya motor lu, tetap aja lah. Kalau yang nama hujan pasti neduh. Pasti neduh kan? Ini gua kasih tip, lu ada yang bawa motor sini? Kalau misalkan ada hujan gitu di tengah jalan tiba-tiba ada hujan turun mau kehujanan gitu. Yang pertama yang lu mesti lakuin adalah hal pertama, ini gue kasih tahu kalau lagi jalan motor gitu tiba-tiba di hujan datang, yang pertama jangan panik. Gak usah panik. Apalagi sampai minta tolong, lagi motor hujan datang, tolong, hujan tolong. Gak usah. Santai aja, santai. Jangan ke bawah suasana. Ke pinggir, cari tempat neduh. Pastiin tempat yang lu mau neduh itu ada atapnya. Pastiin itu pasti. Pasti ada atapnya. Kalau gak ribet juga lu ngapain neduh gak ada atapnya. Tapi balik lagi ya itulah namanya bisa tampil di Metro TV itu gak gampang. Bisa tampil di TV itu gak gampang. Gue sendiri sadar, gue mesti bikin karya lagi, bikin materi lagi. Gue sadar tampang gue gak ganteng-ganteng amat. Gue gak ganteng, gak bisa jadi artis-artis kayak gitu. Dan gue gak punya yang bisa diampul-ampulin buat terkenal, gak bisa. Ini mungkin ini ya, gara-gara kenapa kita masih sampai sekarang nih masih mengimpor susu. Ya ada yang kayak gitu gak diberdayakan gitu, kenapa gak diperas aja gitu kan banyak, lumayan gitu loh. Indonesia salahnya di sini tuh, diberdayakan gitu. Ya gue sendiri sadar lah, ya dibutuhkan kerja keras juga di samping bakat. Tapi gue yakin lah, masing-masing orang punya bakatnya yang masing-masing itu. Apalagi dengan pengaruh budaya, ya kayak misalkan orang Sumatera, orang Padang gitu kan. Biasanya orangnya punya budayanya, orangnya pandai berniaga gitu kan. Banyak yang sukses dari wirausaha gitu kan. Atau misalkan orang-orang Sunda, orang Bandung gitu kan. Itu biasanya suka di bidang seni, banyak yang sukses jadi penyanyi. Temen gue ada orang Ambon, badannya gede, tatoan. Badannya tatoan semua, sampai tatonya tatoan. Oh, tatoan. Mana lagi deh? Apa ya? Itu kalau main bola dia sukanya jadi kiper. Jadi kiper ya. Bola ditendang ke arah dia, pus, sama dia nggak ditangkap, digentak. Heh. Tuh bola balik lagi. Pulang naik gojek. Tapi kalau gue jadi pengusaha ini ya, jadi punya perusahaan debt collector gitu, gue nggak bakalan pilih orang Ambon, orang Medan gitu buat jadi nagih debt collector. Gue pilih pasti orang Banten, nggak perlu serem. Orang Banten nggak perlu serem, tinggal datang ke rumah debt collector, ketuk pintu, tok, assalamualaikum, dibuka, debus dia. Mau dibayar di sini apa mau ditransfer bu? Gue dari Kendar, terima kasih. Menurut gue orang so asik tuh kayak orang bau ketek ya. Semua orang tahu kecuali dia. Kayak dia lihat di ujung gang aja kita udah ngindar nih. Tapi dia sih jalan aja.